Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom, Sobat DCA Ministry yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji syukur kita boleh kembali lagi berjumpa dalam PDKT Online di minggu ini dengan kondisi yang baik, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Ada berapa banyak dari antara kita yang percaya bahwa sesungguhnya Tuhan itu begitu rindu agar setiap kita anak-anaknya berhasil di dalam hidup ini. Sebab itu, jikalau ada dari antara kita yang hari ini merasa gagal, janganlah cepat menyerah ataupun putus asa. Tetapi marilah kita mulai mengarahkan pandangan dan fokus kita kepada Tuhan, sebab hanya di dalam Yesus ada hikmat dan jalan keluar. Katakan amin. Tuhan kita bukan hanya rindu agar kita berhasil saja, tetapi Dia juga mau mengajari setiap Anda dan juga saya bagaimana cara meraih keberhasilan itu di dalam Dia. Sebab itu saya rindu lewat sharing hari ini kita semua bisa menangkap rema yang hendak Tuhan sampaikan bagi kita pribadi lepas pribadi, agar bisa sukses dan berhasil di dalam hidup ini. Namun sebelum kita lanjutkan membahas lebih dalam tentang hal tersebut, seperti biasanya, mari kita terlebih dahulu bersama-sama bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang kepadamu hendak mengucap syukur buat kebaikan dan kasih setiamu yang selalu baru bagi kami. Sebentar kami akan kembali bersama-sama mendengar firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, urapi setiap kami yang mendengar. Biarlah setiap firman ditabur dalam hati kami, boleh berakar, bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan setiap kami. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya dan berdoa bersama kita katakan, Amin. Shalom, menyapa kembali Sobat DCA Ministry dimanapun berada. Sharing hari ini saya beri judul Kiat untuk Menjadi Sukses ala Alkitab. Tahukah Anda bahwa Tuhan kita itu rindu agar setiap kita, anak-anaknya itu berhasil dan sukses di dalam hidup ini? Firman Tuhan dalam Injil Matius dikatakan, Yesuslah sang pokok anggur itu dan kitalah carang-carangnya. Tentu Dia mau agar setiap kita untuk berbuah-buah lebat di dalamnya. Berbuah dalam hal ini juga bisa berarti sukses ataupun berhasil. Sekalipun yang namanya kesuksesan itu tidaklah tentu langsung begitu saja dijadikan sebagai takaran mutlak untuk menilai apakah seseorang itu berbuah atau tidak di dalam Tuhan. Yang namanya materi apalagi, itu juga bukanlah sebagai sebuah ukuran, bahkan tidaklah bisa menjadi ukuran dari kerohanian ataupun perkenanan Tuhan terhadap seseorang. Kenapa? Sebab firman dalam Roma 14 ayat 17 sudah mengatakannya. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Namun sekalipun demikian dikatakan tadi bahwa kerajaan Allah itu bukanlah soal makanan ataupun minuman, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa hadirnya kerajaan Allah di dalam hidup seseorang itu akan membuktikan bahwa orang yang hidupnya disertai oleh Tuhan tidak akan pernah dibiarkan jatuh sampai tergeletak, sebab Tuhan pasti menopang tangannya. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan kita rindu untuk menambah-nambahkan kepada kita, asal prioritas hidup kita itu benar, yaitu mau taat dan setia terus mencari kerajaan surga dan kebenarannya. Sebab itu bagi siapapun yang hari ini di antara kita yang mau sukses dan berhasil, berdoalah kepada Tuhan dengan motivasi hati yang benar. Percayakan hidupmu kepada Tuhan dan Ia akan bertindak. Tuhan kita tidak hanya mampu, tetapi Dia juga mau untuk menolongmu, memberkatimu, dan membuat dirimu berhasil. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Seperti yang dikatakan dalam Roma 11 ayatnya yang ke-36. Tanpa menunggu lama, mari langsung buka Alkitab kita dari Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-8, dengan judul perikopnya Perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Kita baca dari ayatnya yang pertama, demikian firman Tuhan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan
kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian, "Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu." Kita berhenti sejenak di ayat pertama dan ayat kedua ini. Di sini Tuhan berkata kepada Yosua bahwa hambanya Musa telah mati. Tuhan hendak mengingatkan kepada Yosua agar jangan lagi berharap sama manusia, sebab Musa sudah mati, tapi sekarang berharaplah kepadaku, kata Tuhan. Tuhan seperti berkata kepada Yosua, dulu kamu adalah abdi Musa, tapi hari ini kamu telah menjadi hamba Allah. Memang Musa telah mementori kamu untuk sekian waktu, tetapi ujungnya itu adalah supaya kamu bertemu dan mengenalku. Bergantunglah padaku, demikianlah kata Roh Kudus kepada Yosua di dalam perjanjian lama. Jangan lagi berharap sama manusia, sebab Musa sudah mati. Hari itu Tuhan mengajarkan sebuah hikmat kepada Yosua dan juga kepada kita yang mendengar firman ini pada hari ini. Kalau kita mau sukses dan berhasil dalam apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita di dunia, maka kiat pertama adalah berharaplah hanya kepada Tuhan dan jangan kepada manusia. Bolehlah kita itu saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, sebab dalam Amsal pun juga dikatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Tetapi tetapkanlah dalam hatimu yang paling dalam bahwa setiap anak-anak Tuhan itu harus bergantung hanya kepada Tuhan saja. Selain Tuhan, tiada yang lain. Katakan amin. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengarahkan pandangan dan fokus kita hanya kepada Yesus. Sebab Dia rindu untuk mengajari setiap kita melalui pengalaman hidup kita sehari-hari untuk lebih lagi dan terus-menerus bergantung kepada Tuhan. Awal mula atau cikal bakal kesuksesan dari setiap anak-anak Tuhan itu dimulai dari yang pertama, bergantung hanya kepada Tuhan. Lanjut ke ayat yang ketiga, demikian dikatakan, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu, ayat yang keempat, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Apakah semua yang Tuhan akan berikan kepada Yosua ini semata-mata hanya karena janji Tuhan kepada Musa? Atau karena Yosua lah yang menginjakkan kaki di sana? Jawabannya adalah karena kedua-duanya, saudaraku. Hari-hari ini kebanyakan orang hanya berpegang kepada janji, tetapi mereka tidak mau melangkah alias tidak berbuat apa-apa. Bisanya cuma menuntut Tuhan doang, tapi tidak pernah mau bercermin kepada firman dan juga melihat apa yang Tuhan kehendaki untuk mereka lakukan di dalam hidup mereka. Padahal dalam kitab Roma 8 ayat yang ke-28 sudah jelas dikatakan bahwa Allah turut bekerja. Berarti Roh Kudus itu mau agar setiap kita turut bekerja bersama-sama dengan Dia. Memang betul bahwa dari sisi Tuhan janji itu akan digenapi. Tapi juga perlu bagi kita untuk bertanya kepada Tuhan, di mana peranku dan aku harus apa Tuhan? Semua daerah yang Tuhan janjikan di ayat 3 dan 4 yang kita baca tadi itu sesungguhnya akan menjadi milik Yosua beserta sanak saudara dan juga kawan-kawannya. Tetapi itu semua tidaklah secara otomatis Tuhan berikan hanya karena Tuhan berjanji. Tetapi itu diberikan karena Yosua juga melangkahkan kakinya dengan iman. Kiat untuk menjadi sukses yang kedua, melangkahlah dengan iman. Jangan berhenti hanya pada beriman pada janji saja. Tetapi setelah kita beriman, maka beranilah untuk melangkah dengan iman. Lakukanlah apa yang sesuai dengan kehendak dan firman Tuhan. Sebab jikalau kita sudah tahu apa yang sudah menjadi kehendak atas hidup setiap kita, sementara kita tidak juga kunjung melakukan apa-apa, maka jangan salahkan jika janji itu tidak digenapi di dalam hidupmu. Karena itu terjadi bukanlah karena Tuhan tidak setia kepada janjinya, tetapi kitanya lah yang tidak mau melangkah. Jadi Tuhan akan menggenapi setiap janjinya kalau kita itu juga mau untuk melangkah ke arah janji Tuhan.
bukannya jadi orang yang kerjanya bengong melulu, tidak berbuat apa-apa, dan hanya bisa berkata, "Di mana janji Tuhan?" Sebab semuanya yang Tuhan berikan itu akan menjadi milik Yosua, itu bukan semata-mata karena janji saja, tetapi semuanya itu akan terjadi ketika Yosua berani untuk melangkah dengan iman. Mari kita belajar untuk melangkah dengan iman. Kalau Tuhan suruh kita untuk mengampuni, maka ampunilah. Atau kalau Tuhan suruh kita untuk mendoakan, maka doakanlah. Melangkahlah dengan iman. Nanti bagiannya Tuhan untuk menggenapi setiap janji-janjinya di dalam hidup kita. Firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 berkata begini, "Percayalah kepada Tuhan Yesus, maka engkau selamat, engkau seisi rumah tanggamu." Ketika kita percaya dan mau melangkah, kita dan seisi rumah kita akan beroleh keselamatan yang daripada Tuhan. Selanjutnya di ayatnya yang kelima dikatakan, "Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu, seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau." Di ayat kelima ini, Tuhan juga berjanji untuk menyertai Yosua seperti Tuhan juga dulu menyertai Musa. Lalu kemudian di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-6 dikatakan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka." Di ayat 6 ini Tuhan berkata kepada Yosua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan gentar hatimu, hai Yosua." Sepertinya saat itu Yosua masih terbawa di dalam perasaan yang sedih dan juga minder, karena saat itu dia masih ada dalam suasana hati yang berkabung karena baru saja ditinggal mati oleh gurunya Musa. Sehingga di ayat ini Tuhan sampai harus menegaskan kembali kepada dia bahwa dialah Yosualah yang harus memimpin bangsa ini. Terkadang keraguan ataupun perasaan yang dialami Yosua tadi juga bisa kadangkala terjadi pada kita. Misalkan pada saat mendengar firman Tuhan di gereja, lalu kita sudah tahu kalau firman itu mengoreksi kita. Tapi masih saja kita itu sering meragukannya dan berkata, "Mungkin firman ini bukan untuk aku, tetapi untuk orang yang di sebelahku." Padahal kalau Tuhan yang sudah berkata seperti dia berkata kepada Yosua, "Sebab engkaulah yang akan," yaitu berarti untuk dirimu. Sebab yang terpenting bagi Tuhan adalah komitmen dan bukanlah perasaan. Perasaan itu boleh-boleh saja untuk merasakan apapun. Tetapi yang namanya iman itu haruslah tetap teguh. Sebab kita itu hidup oleh iman dan bukan oleh perasaan. Nanti yang namanya perasaan itu juga akan pergi kok dengan sendirinya. Atau perasaan itu juga cepat lambat akan menyesuaikan kemudian. Paulus contohnya, dia yang selalu merasa lemah, buktinya Tuhan itu semakin kuat menyertai dia. Dia berkata, "Justru dalam kelemahannya lah kuasa Tuhan menjadi sempurna." Jadi tidak usah kita itu terlalu mengentertain feeling ataupun perasaan kita. Pokoknya kembali seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yosua tadi. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Itu artinya tugas kita adalah fokus terus untuk mengerjakan apa-apa yang menjadi bagian kita dan untuk sisanya serahkanlah kepada Tuhan. Sebab sesungguhnya keberhasilan itu tidak datang dari hasil kerja keras kita. Itu semuanya ada karena kasih karunia Tuhan. Kiat untuk menjadi sukses yang ketiga, komit dan fokuslah mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan di dalam hidup kita hari ini. Jangan dikit-dikit kita itu entertain yang namanya perasaan, karena perasaan itu seringkali berubah-ubah tergantung pada situasi maupun keadaan di sekitar kita. Tetapi yang kita perlukan itu adalah komitmen 100%, melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah suruh untuk kita lakukan, segala sesuatu yang baik dan benar di mata Tuhan. Lalu kemudian di ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi."
Di ayat yang ketujuh ini Tuhan mengulangi kembali kalimat kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Tetapi kali ini dilanjut dengan himbauan agar Yosua bertindak secara hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepada hambanya Musa. Seluruh hukum yang Tuhan maksudkan di sini ialah hukum firman. Itu berbicara tentang firman Tuhan. Tuhan sepertinya sedang memberitahu kepada Yosua kalau perjalanan mereka ke depan masih jauh. Dan kelak mereka juga akan menghadapi berbagai macam peperangan. Karena itu Tuhan berkata kepada Yosua, kalau engkau mau berhasil, bertindaklah hati-hati, jangan lepaskan firman. Sebab firman itulah yang nantinya akan memberikan Yosua hikmat, bahkan juga motivasi. Ayat 8, ayat terakhir, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kiat untuk menjadi sukses yang keempat, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Karena sekalipun kita bisa memberi 100% pikiran dan hati kita untuk melakukan sesuatu, ada kemungkinan kita itu masih bisa salah di dalam memahami yang namanya kehendak Tuhan. Sepandai-pandainya manusia itu menjaga hati, tetap saja hati manusia itu bisa salah. Tetapi kalau hati kita itu sudah dijaga oleh firman, maka niscaya hati kita itu akan dijaga secara sempurna. Sekalipun ke depan nanti kita bisa salah ataupun hilaf, pasti akan ada rute untuk kita kembali ke jalan yang benar melalui jalur pertobatan. Karena di dalam firman itu selalu ada pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Teruslah merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena kalau kita sudah mengerti akan firman, maka suatu hari nanti itulah yang akan membawa kita semua sampai kepada tujuan akhir kita, yaitu menggenapi setiap rencana-rencana Allah di dalam hidup kita. Dalam Alkitab diceritakan bagaimana Yosua itu terus setia memegang firman Tuhan sampai pada akhir hidupnya. Kita bisa mengetahuinya melalui sebuah pernyataan Yosua yang cukup terkenal di dalam Alkitab yang berbunyi demikian. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Yosua memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau kita bisa ibaratkan mengikut Tuhan itu diibaratkan seperti kita sedang berlomba lari maraton, bukan berlomba lari sprint atau lari cepat 100 meter. Karena mengikut Tuhan itu seumur hidup kita. Sebab itulah kita memerlukan bekal untuk kita bawa sebagai perlengkapan. Dan bawalah firman Tuhan sebagai bekal itu. Kalau kita punya Alkitab di rumah, janganlah Alkitab itu hanya dijadikan sebagai pajangan. Tetapi biarlah Alkitab yang kita punya di rumah itu bisa kita baca, kita renungkan, bahkan pelajari. Sebab ketika kita merenungkan firman Tuhan, niscaya kita akan mendapatkan sesuatu yang baik daripada Tuhan. Ketika Yosua mempraktekkannya di dalam kehidupannya, kita bisa melihat kalau firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 1, ayat yang kedua dan ketiga yang berkata bahwa orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil, itu benar adanya alias digenapi di dalam hidup seorang Yosua. Terbukti di mana setiap kali dia masuk ke daerah musuh, dia selalu memenangkan peperangan. Hanya ada 2 kali saja dari sekian banyak peperangan yang dia lalui dalam sepanjang karirnya, dia kebobolan. Dan itu pun bukan karena dosa yang diperbuatnya. Sebab yang satu itu terjadi di Ai, gara-gara ada seorang Akan yang sebelumnya mencuri dan mengkorupsi jarahan musuh yang harus ditumpas. Kemudian yang kedua, karena Yosua tergesa-gesa alias dia terburu-buru di dalam mengambil keputusan. Dia ditipu oleh seorang Gibeon, sehingga Yosua kala itu gegabah dalam mengambil keputusan. Namun Tuhan tetap bekerja sama di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi Yosua dan umat Israel. Dan setelah kejadian itu, ke depan nanti Tuhan mengajarkan sesuatu kepada Yosua sehingga mereka bisa lebih berhati-hati. Coba kita bayangkan, Yosua saja yang sudah jelas-jelas memegang firman, masih bisa sekali-kali melakukan kesalahan. Apalagi kita yang hari ini masih asal-asalan atau setengah-setengah sama Tuhan.
Sebab itu marilah ke depan ini kita lebih lagi mau sungguh-sungguh buat Tuhan. Biar perkenanan dan penyertaan Tuhan itu semakin nyata di dalam hidup kita. Katakan amin. Dari sharing ini ada 4 kiat untuk menjadi sukses ala Alkitab. Mari kita mulai praktekkan itu dalam hidup kita. Dimulai dari yang pertama adalah berharaplah hanya pada Tuhan dan jangan kepada manusia. Yang kedua, melangkahlah dengan iman. Yang berikutnya atau yang ketiga, komit dan fokuslah untuk mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan telah percayakan di dalam hidup kita. Dan yang terakhir atau yang keempat, renungkanlah firman Tuhan itu siang dan malam. Dalam kalimat yang terakhir di ayat yang ke-8 tadi dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu berarti bahwa Tuhan tidak menentang kesuksesan, malah Dia rindu agar setiap kita berhasil dan juga beruntung. Saya percaya bahwa Tuhan kita selalu berniat untuk memberkati setiap kita, umat kesayangannya. Siap diberkati Tuhan hari ini? Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat sharing firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan terus mengajari kami untuk semakin mengenal isi hati-Mu dan mengenal kehendak-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk berhasil dalam hidup ini dengan cara-Mu dan bukan dengan cara kami. Kami yakin percaya bahwa Allah mampu dan mau menolong dan memberkati hidup setiap kami anak-anak-Mu yang selalu berharap kepada-Mu. Kami berserah kepada-Mu ya Tuhan, biarlah segenap kehendak dan rencana-Mu digenapi atas hidup setiap kami. Hari ini kami juga mau terus menopang dalam doa buat semua sobat DCM Ministry dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberikan mereka kelegaan, kelepasan serta mujizat bagi setiap orang yang berharap kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang berdoa dan percaya katakan bersama, amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan berkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.